Pace bene, kisah Yesus yang historis sudah purna dalam kitab suci. Ia lahir, ia mengalami sengsara, ia mati, wafat, dan bangkit. Itu sudah diterangkan dengan lengkap dalam kitab suci orang Kristen, lengkap sebagai informasi untuk kehidupan rohani orang Kristen. Sudah lengkap itu, tidak perlu lagi seorang Kristen mencari-cari atau malah dibingungkan oleh teks-teks lain yang ada sesudah dia. Apakah Yesus yang kita kenal ini masih dibahas orang di kitab lain? Masih banyak yang menulisnya. Salah satunya itu tadi yang menyebut dia sebagai nabi, tetapi setelah dia masih ada nabi lain dan dia itu tidak benar sebagai anak Allah, tidak benar begini. Banyak cerita tentang Yesus, tapi orang Kristen tak menerima itu lagi sebagai sumber ajaran iman. Sudah berhenti di sini. Jadi, kalau ada pertanyaan, oh, itu ada kitab lain yang membahas satu sosok yang katanya adalah Yesus ini. Benarkah isi kitab itu? Nah, kalau bertentangan dengan ini, dengan Alkitab, oh, salah itu. Apakah dia membahas Yesus yang sama di sini? Ya, itu dibahasnya. Yesus yang kita kenal itu. Tapi ceritanya tidak pas dengan kitab suci ini. Kalau begitu, yang diterima oleh orang Kristen adalah Alkitab sebagai sumber ajaran imannya. Jadi, kalau ada pernyataan yang mengatakan Yesus adalah sosok yang sama dengan tokoh yang lain yang dibahas itu. Apanya yang sama? Sosok tokoh yang diceritakan itu sama. Tapi kan beda ceritanya. Karena itulah kamu harus tegaskan cerita yang benar tentang Yesus itu adalah ini. Yang di kitab suci. Sudah jelas-jelas ceritanya beda. Pertanyaannya begini. Menurutmu tidak tahukah saya bahwa cerita itu berbeda? Kan? Tidakkah muncul dalam pikiran sebuah pertanyaan, mengapa anak ini, kawan ini, yang botak ini, terus bilang bahwa Yesus itu sosok yang sama dengan yang mereka ceritakan? Tidak adakah niat mempertanyakan itu? Tidak tahukah dia bahwa cerita itu berbeda? Tahu. Karena itulah saya harus katakan, oh, cerita tentang Yesus sudah purna. Yesus yang historis sudah purna diceritakan dalam kitab suci Alkitab ini, perjanjian lama, perjanjian baru ini. Sudah purna. Lalu mengapa ada beda ceritanya? Lah, tanya. Itulah ada penggeseran kemudian. Kan begitu. Tugasmu lah meyakinkan orang, ini cerita yang pas. Nah, bagaimana cara meyakinkannya? Ini urusan yang jauh lebih sulit daripada membahas teori ini. Buktikanlah kalau benar kamu percaya Yesus itu mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Nah, adakah darahmu seberani darahnya Yesus itu? Dalam arti keberaniannya, kesanggupannya untuk berkorban. Bagaimana kamu mengaku artinya mengikuti Yesus? Tunjukkanlah sama orang, biar dia ikuti bukumu. Nah, ini persoalan ini. Saya akan terus bahas ini. Untuk menemukan, kita mencari Allah. Tetapi, kamu harus yakinkan orang. Teori yang kamu pakai adalah yang terbaik untuk diikuti. Yakinkanlah orang.